Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan anggaran material, dalam hal ini biaya bahan baku, untuk memenuhi mata kuliah anggaran dan praktek dengan dosen pengajar Tresya Langi SE MSI semester 6 kelas 6A Akuntansi Keuangan. Soal anggaran produksi. Anggaran produksi rumah makan Tante Eli pada bulan Maret tahun 2023. Selama 4 minggu, rumah makan Tante Eli menjual makanan berupa tinutuan dan gorengan. Dengan total masing-masing, tinutuan 960 porsi, gorengan 3.600 pieces. Kedua produk menggunakan material yang sama dengan SPM, tinutuan 5, gorengan 4. Persediaan awal material sebesar 200 pieces dengan harga per pieces Rp1.875 dan prediksi persediaan akhir material sebesar 360 pieces. Pada bulan Maret tahun 2023, pembelian material direncanakan 4 kali dengan jumlah yang sama dengan harga Rp1.500 per pieces pada pembelian pertama, Rp1.875 per pieces pada pembelian kedua, Rp2.000 per pieces pada pembelian ketiga, dan Rp2.125 per pieces pada pembelian keempat. Pertanyaannya, yang pertama, susun anggaran kebutuhan material per minggu, yang kedua, susun anggaran pembelian material, yang ketiga, susun anggaran penggunaan material, dan yang keempat, susun anggaran persediaan material. Jawaban. Penyelesaiannya, yang pertama, anggaran kebutuhan material per minggu pada bulan Maret tahun 2023. Minggu pertama, tinutuan diproduksi sebanyak 240 dikali 5, jumlah kebutuhan 1.200. Begitupun minggu yang kedua, ketiga, dan keempat, di mana jumlah produksi yang berbeda dan dikali 5 mendapatkan jumlah kebutuhan masing-masing pun berbeda. Total produksi tinutuan pada bulan Maret 960 dan kebutuhan 4.800. Selanjutnya gorengan, minggu pertama diproduksi sebanyak 900 dikali 4, jumlah kebutuhan 3.600. Begitupun minggu yang kedua, ketiga, dan keempat, di mana jumlah produksi yang berbeda dan dikali 4 mendapatkan jumlah kebutuhan masing-masing pun berbeda. Total kebutuhan tinutuan dan gorengan, minggu pertama 4.800, minggu kedua 4.300, minggu ketiga 5.200, minggu keempat 4.900. Total seluruh 19.200. Penyelesaian berikutnya menyusun anggaran pembelian material. Yang pertama, anggaran pembelian material dalam kilogram. Di sini anggaran kebutuhan material sebesar 19.200 akan ditambahkan dengan persediaan akhir material sebesar 360, maka berjumlah 19.560. Kemudian akan dikurangi dengan persediaan awal material sejumlah 200, maka hasilnya didapat 19.360. Itulah anggaran pembelian material dalam kilogram. Selanjutnya, penyusunan anggaran pembelian material dalam rupiah. Pembelian material dilakukan sebanyak 4 kali, dan pembelian pertama sebanyak 4.840 dikalikan dengan 1.500 rupiah, hasil 7.260.000 rupiah. Kemudian untuk pembelian yang kedua dengan jumlah yang sama, yaitu 4.840 dikalikan dengan 1.875 rupiah menjadi 9.075.000. Kemudian pembelian yang ketiga 4.840 dikalikan dengan 2.000 rupiah mendapat 9.680.000 rupiah. Selanjutnya pada pembelian yang keempat sebanyak 4.840 dikalikan dengan 2.125 rupiah menjadi 10.285.000 rupiah. Nah, anggaran pembelian material total berjumlah 36.300. Penyelesaian selanjutnya yaitu menyusun anggaran penggunaan material.
Yang pertama, pembelian persediaan akhir dengan metode FIFO. Anggaran pembelian sebesar Rp36.300.000 akan ditambahkan dengan nilai persediaan awal sebesar Rp375.000, maka jumlahnya Rp36.675.000. Kemudian akan dikurangi dengan nilai persediaan akhir, yaitu sebesar Rp765.000, jumlah Rp35.910.000. Selanjutnya akan dihitung dengan metode LIFO, di mana anggaran pembelian sebesar Rp36.300.000 ditambahkan dengan nilai persediaan awal sebesar Rp375.000 berjumlah Rp36.675.000. Selanjutnya akan dikurangi dengan nilai persediaan akhir sebesar Rp615.000, maka anggaran penggunaan materialnya sebesar Rp36.060.000. Selanjutnya akan dihitung menggunakan metode average. Anggaran pembelian sebesar Rp36.300.000 akan ditambahkan dengan nilai persediaan awal Rp375.000, maka jumlahnya Rp36.675.000. Kemudian akan dikurangi dengan nilai persediaan akhir sebesar Rp675.000, maka akan didapatkan anggaran penggunaan material menggunakan metode average sebesar Rp36 juta. Untuk mengetahui dari mana nilai persediaan akhir yang sudah kita gunakan tadi dengan ketiga metode tersebut, perlu kita ketahui nilai persediaan akhir sebesar 360 pieces dan persediaan awal sebesar 200 pieces. Harga per piecesnya yaitu 1.875. Kemudian pada pembelian yang pertama sebanyak 4.840 pieces, harga per piecesnya 1.500. Kemudian pada pembelian yang kedua dengan jumlah yang sama yaitu 4.840 pieces, harga per pieces 1.875. Kemudian pada pembelian yang ketiga sebanyak 4.840 pieces dengan harga per pieces yaitu 2.000. Selanjutnya pada pembelian yang keempat sebanyak 4.840 pieces dengan harga per piecesnya 2.125. Saat ini kita akan menghitung nilai persediaan akhirnya. Dengan pertama menggunakan metode FIFO atau first in first out. Nilai persediaan akhir sebesar 360 pieces akan dikalikan dengan harga 2.125, yaitu akan didapatkan sebesar Rp765.000. Selanjutnya menggunakan metode last in first out atau LIFO. Nilai persediaan akhir yang pertama akan dihitung 200 pieces dikalikan dengan harga 1.875, maka didapatkan Rp375.000. Selanjutnya atau sisanya yaitu 160 pieces akan dikalikan dengan harga 1.500, maka berjumlah Rp240.000. Kedua jumlah tersebut akan ditambahkan dan berjumlah Rp615.000. Selanjutnya menggunakan metode average atau metode rata-rata, di mana nilai persediaan akhir yaitu sebanyak 360 pieces akan dikalikan dengan 5 harga, yaitu harga yang pertama 1.875 ditambah dengan 1.500 ditambah 1.875 ditambah dengan 2.000 dan ditambah juga dengan 2.125. Hasil itu akan dikalikan dengan 360 pieces, kemudian akan dibagi 5, maka akan berjumlah Rp675.000. Itulah nilai persediaan akhir menggunakan metode average. Selanjutnya, kita masuk pada penyusunan anggaran persediaan material. Minggu yang pertama memiliki nilai persediaan awal sebesar 200 dengan jumlah pembelian sebesar 4.840. Kemudian ditambahkan mendapatkan jumlah sebesar 5.040. Adapun kebutuhan sebesar 4.800. Jumlah yang tadinya 5.040 dikurangi dengan kebutuhan yang ada sebesar 4.800 mendapatkan nilai persediaan akhir sebesar 240. Pada minggu yang kedua, nilai persediaan akhir pada minggu yang pertama menjadi nilai persediaan awal pada minggu yang kedua, yaitu sebesar 240.
Adapun pembelian sama dengan pada minggu yang pertama, yaitu sebesar 4.840 ditambahkan menjadi 5.080. Adapun kebutuhan sebesar 4.300 dikurangkan dengan jumlah yang telah didapati, 5.080 dikurangi dengan 4.300 mendapatkan nilai persediaan akhir sebesar 780. Pada minggu yang ketiga, persediaan akhir yang telah didapati pada minggu yang kedua menjadi nilai persediaan awal pada minggu yang ketiga sebesar 780 ditambah dengan nilai pembelian yang tetap sama pada minggu 1 dan 2 mendapatkan hasil sebesar 5.620. Kemudian dikurangi dengan nilai kebutuhan sebesar 5.200 mendapatkan nilai persediaan akhir sebesar 420. Kemudian pada minggu yang keempat, nilai persediaan akhir pada minggu yang ketiga menjadi nilai persediaan awal pada minggu yang keempat, yaitu sebesar 420. Kemudian ditambahkan dengan nilai pembelian yang sama pada minggu 1, 2, dan 3 mendapatkan jumlah sebesar 5.260. Kemudian dikurangi dengan kebutuhan yang ada sebesar 4.900 sehingga mendapatkan nilai persediaan akhir sebesar 360. Dokumentasi hasil project based learning. A few moments later. Itulah hasil pembahasan dari kelompok kami mengenai penyusunan anggaran material, yaitu biaya bahan baku. Kiranya itu boleh bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.